Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas TIJ tahun 2023 akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah rekayasa perangkat lunak kami. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu ada Febri Andika Putra dengan NIM 334, kemudian ada Muhammad Alfi Kirana Zulfan dengan NIM 338, ada Dwi Lestari Amelia dengan NIM 341, kemudian ada saya sendiri Najwa Faizda Isnani dengan NIM 355. Langsung saja ke bab yang pertama yaitu pendahuluan. Eh, Latar belakang dari proyek kami yaitu di era digital ini banyak individu terutama generasi muda dan profesional masih kesulitan mengelola keuangan pribadi meskipun tersedia berbagai aplikasi keuangan. Hal ini disebabkan oleh fitur analitik yang terbatas dan kurangnya personalisasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, dikembangkanlah aplikasi Finansia ini, yaitu sebuah aplikasi manajemen keuangan yang berbasis web dengan menggunakan kecerdasan AI untuk memberikan saran dan analisis keuangan secara real time. Pengembangan aplikasi ini menggunakan metode Agile agar lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna, yang memungkinkan kolaborasi yang fleksibel dan perbaikan fitur yang berkelanjutan. Selanjutnya ada tujuan. Jadi tujuan utama dari pengembangan aplikasi Finansia ini adalah untuk menciptakan sebuah platform digital yang mampu membantu pengguna dalam mengelola keuangan pribadi secara lebih cerdas. Namun secara khusus, proyek ini juga bertujuan untuk yang pertama yaitu menyediakan layanan manajemen keuangan berbasis web. Kemudian yang kedua yaitu menerapkan teknologi kecerdasan buatan untuk menganalisis pola pemasukan dan pengeluaran pengguna, serta memberikan rekomendasi keuangan yang personal. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan literasi keuangan pengguna, terutama kalangan muda melalui visualisasi data keuangan yang sederhana namun informatif. Selanjutnya, tujuan yang keempat yaitu membangun sistem yang bersifat interaktif dan fleksibel dengan menerapkan pendekatan pengembangan agile. Yang kelima yaitu mengintegrasikan fitur-fitur utama seperti pencatatan keuangan otomatis, perencanaan anggaran, deteksi pengeluaran, dan laporan keuangan berkala yang ditenagai oleh AI. Kemudian ada pentingnya penggunaan agile. Pengembangan perangkat lunak ini menuntut adaptabilitas tinggi terhadap perubahan kebutuhan pengguna, dinamika teknologi, dan siklus rilis yang semakin cepat. Ada beberapa alasan utama pentingnya penggunaan agile dalam proyek Finansia ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada responsif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Yang kedua, ada pengembangan berbasis iterasi dan incremental. Ketiga, yaitu kolaborasi tim yang intensif dan terarah. Keempat, deteksi dini terhadap risiko dan bug. Yang kelima, yaitu peningkatan kualitas produk secara kontinu. Kemudian yang terakhir yaitu peningkatan kepuasan pengguna. Selanjutnya yaitu bab 2, model penerapan agile yang akan disampaikan oleh teman saya, Febri Andika. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya akan menjelaskan di metode di bab 2 yaitu model penerapan agile yang dimana yang pertama itu penilaian agile yang dimana itu sebelum memulai pengembangan aplikasi terlebih dahulu kami tim melakukan penilaian terhadap metode yang akan digunakan dalam manajemen proyek yang dimana ini memberikan kami kemudahan untuk mengingat bahwa aplikasi ini cukup kompleks karena memuat berbagai fitur penting seperti pencatatan transaksi, dashboard, hingga asisten AI. Oleh sebab itu, kami dan tim menyarankan untuk melakukan pengembangan aplikasi menggunakan metode Agile. Ini alasan kami menggunakan metode Agile juga karena metode Agile ini memberikan fleksibilitas dalam pengembangan, terutama jika terjadi perubahan atau penambahan kebutuhan dari pengguna maupun dosen pembimbing.
Selain itu juga metode ini memberikan fitur untuk mendorong kolaborasi tim dan memungkinkan evaluasi dilakukan secara rutin melalui sprint. Kemudian untuk pendekatan yang kami gunakan dalam pengembangan aplikasi ini, kami menggunakan pendekatan Scrum, yang di mana pendekatan ini eh, memiliki pendekatan dipilih karena sifatnya yang interaktif dan fleksibel. Ini memungkinkan tim untuk merespon perubahan kebutuhan secara cepat serta bekerja dalam siklus pendek sprint yang terstruktur. Kemudian adapun alasan pemilihan dalam pendekatan ini karena pengembangan aplikasi dilakukan secara bertahap dan memerlukan kolaborasi tim yang intens. Selain itu, adanya fitur-fitur modular seperti login, transaksi, laporan, kemudian chatbot AI itu sangat sesuai untuk diberikan ke dalam beberapa iterasi pengembangan. Di sini ada beberapa elemen yang kami gunakan dalam pendekatan Scrum dalam pembuatan aplikasi seperti yang pertama itu sprint. Kami membagi menjadi 4 sprint, kemudian produk backlog yang dimana daftar kebutuhan dan fitur kami susun dalam bentuk backlog dan diprioritaskan sesuai urgensi. Kemudian yang ketiga sprint planning yang dimana di awal setiap sprint tim menyusun rencana pengerjaan berdasarkan backlog. Kemudian yang keempat itu sharing rules, yang dimana peran dalam tim ini dibagi secara informal namun tetap mencerminkan struktur Scrum, yaitu Scrum Master yang mengatur jalannya proses, Product Owner yang mengelola backlog dan menjadi penghubung antara kebutuhan pengguna dan user, kemudian developer tim yang bertugas mengimplementasikan fitur-fitur yang telah direncanakan. Kemudian yang kelima itu sprint review dan repositif, yang dimana setelah setiap sprint, tim melakukan evaluasi terhadap hasil kerja. Evaluasi ini kami gunakan untuk memperbaiki proses sprint berikutnya. Kemudian kita masuk di perencanaan penerapan, yang dimana dalam tahap proses perencanaan, tim menyusun daftar fitur, kemudian apa saja yang akan dikerjakan berdasarkan skala prioritas, dan kesulitan waktu. Oleh sebab itu, kami merancang ada 4 sprint, yang dimana yang sprint pertama itu pembuatan sistem login dan dashboard dan struktur database awal. Sprint kedua pengolahan transaksi, kategori, dan brand. Sprint ketiga itu pengembangan fitur chatbot AI. Dan sprint keempat itu penambahan fitur daftar akun. Yang dimana di setiap sprint ini jangka waktunya adalah seminggu. Kemudian kita masuk di perencanaan awal, yang dimana pada tahap awal pengembangan sprint 1 dan 2 fitur login berhasil kami kembangkan. Kemudian namun saat uji coba intens dan saat presentasi ke dosen, yaitu pas saat UTS, kami menyadari bahwa ada 2 fitur penting yang belum tersedia, yaitu fitur daftar akun dan laporan keuangan. Dan untuk fitur chatbot AI-nya sudah kami buat, namun masih terdapat kendala pada API. Kemudian ini untuk flowchart proses login dan regis. Oke, lihat di sini. Kemudian masuk di lokasi evaluasi iterasi. Di sini berdasar saat kami melakukan presentasi, Bapak dosen memberikan kami masukan untuk menambahkan fitur seperti pengguna bisa mendaftarkan akun secara mandiri dan tidak terpaku oleh akun yang dibuat oleh pengembang. Selain itu juga tim melanjutkan pengembangan chatbot AI, yang di mana kami mengembangkan di fase akhir sprint. Ini untuk flowchart laporan keuangannya, dan ini untuk flowchart interaksi chatbot AI-nya. Masuk di peningkatan keberlanjutan itu selama proses pengembangan, tim secara rutin melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem, yang dimana tim berhasil menambahkan dan menyempurnakan beberapa fitur penting seperti setelah menerima saran dari dosen, kami menambahkan halaman pendaftaran akun yang memungkinkan pengguna baru untuk mendaftarkan langsung websitenya. Kemudian untuk fitur laporan, kami mendapatkan sistem yang bisa menampilkan dan mengunduh ringkasan transaksi bulanan dalam bentuk file. Ini untuk output dari halaman regisnya. Kemudian ini untuk output tampilan halaman laporan yang dapat diunduh user. Dan ini untuk tampilan halaman chatbot AI yang telah kami perbaiki atau fix. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian bab ketiga akan disampaikan oleh teman saya, Diolestari Amelia. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 tentang faktor keberhasilan utama dalam penerapan Agile. Nah, dalam pengembangan aplikasi finansial ini, keberhasilan proyek tidak hanya dilihat dari selesainya fitur utama, namun tetapi juga dari kemampuan tim untuk beradaptasi, bekerja sama, dan merespon perubahan secara cepat dan tepat. Nah, berikut ini ada faktor-faktor utama keberhasilan penerapan Agile dalam proyek ini. Yang pertama yaitu kemampuan tim dalam beradaptasi terhadap perubahan. Nah, keberhasilan tim ini dalam menghadapi perubahan menjadi salah satu kekuatan utama dalam penerapan Agile saat dosen memberikan masukan terkait penambahan fitur, pendaftaran akun, dan laporan transaksi, tim dengan sigap menyesuaikan backlog dan menyisipkan fitur tersebut ke dalam sprint akhir. Bahkan fitur chatbot AI yang sempat tertunda akhirnya juga berhasil diselesaikan. Ini menunjukkan kemampuan tim untuk beradaptasi secara cepat di tengah keterbatasan waktu. Untuk yang kedua, yaitu pendekatan Scrum yang fleksibel. Penggunaan Scrum memberikan struktur kerja yang efisien dengan membagi pengembangan ke dalam beberapa sprint. Meskipun tidak semua aturan Scrum diterapkan secara kaku, prinsip dasarnya tetap dijalankan seperti perencanaan sprint, backlog, dan evaluasi. Pendekatan ini membantu tim fokus menyelesaikan tugas secara bertahap tanpa merasa terbebani oleh keseluruhan proyek sekaligus. Dan yang ketiga, ada kolaborasi dan komunikasi tim yang efektif. Meski bekerja dari lokasi dan waktu yang berbeda, tim tetap menjaga komunikasi aktif melalui grup WhatsApp, pembagian tugas yang jelas, dan penyimpanan kode di GitHub memberikan kerjasama berjalan lebih terarah. Ketika ada kendala teknis seperti integrasi API chatbot, komunikasi terbuka membantu tim menemukan solusi secara bersama-sama dan menjaga semangat kolaboratif. Nah, yang keempat ada evaluasi rutin dan tindak lanjut yang serius. Evaluasi tidak hanya dilakukan secara internal, namun tetapi juga melalui feedback dari dosen. Evaluasi ini menjadi bahan refleksi untuk mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan lagi. Salah satu contohnya adalah fitur laporan bulanan yang awalnya tidak direncanakan, namun akhirnya dikembangkan karena dinilai sangat bermanfaat bagi pengguna. Yang kelima, pemanfaatan tools pendukung pengembangan. Nah, penggunaan tools sederhana seperti WhatsApp dan GitHub memberikan dampak besar dalam kelancaran proyek. WhatsApp sendiri membantu pencatatan backlog dan koordinasi tugas, sementara GitHub menjaga versi kode tetap sinkron. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti Laravel, React.js, Inertia.js, dan GraphQL membuat proses pengembangan lebih fleksibel dan modular. Nah, yang terakhir ada komitmen untuk menyelesaikan apa yang sudah direncanakan. Komitmen tim menjadi fondasi penting dalam memastikan semua rencana yang telah disusun benar-benar terlaksana. Meskipun menghadapi tantangan teknis seperti keterlambatan pengerjaan fitur chatbot, serta kendala non-teknis seperti perbedaan jadwal antar anggota tim, kami tetap berusaha menyelesaikan seluruh fitur sesuai dengan target sprint. Semangat untuk memberikan hasil terbaik membuat tim terus berusaha hingga akhirnya seluruh fitur utama termasuk fitur tambahan yang sebelumnya tidak direncanakan berhasil diselesaikan dengan baik. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu penjelasan program yang akan dijelaskan oleh Muhammad Alfi. Silakan. Baik, izin share screen. Ke halaman awal proyek
disuguhkan dengan fitur login, di mana fitur login ini adalah tahapan awal dari proyek kita. Kemudian kita dapat feedback dari dosen untuk menambahkan fitur daftar. Untuk saat ini fitur daftar sudah tersedia, bisa saya demonstrasikan seperti berikut. Untuk fitur daftarnya itu terdapat di bagian bawah. Sini ada semacam pertanyaan, apakah Anda memiliki sebuah akun di Finansia? Apabila seorang tersebut tidak mempunyai akun, maka dia bisa klik di bagian sini. Secara otomatis dia akan pindah ke halaman pendaftaran akun. Untuk form pertama, ini di user diharuskan untuk menginfokan nama dari usernya. Sebagai contoh, seperti berikut. Kemudian di form kedua kita diharuskan untuk menginputkan email dari pengguna. Kemudian di form selanjutnya kita harus membuat password berdasarkan email yang telah diinputkan. Di sini kita pakai akun sampel dan passwordnya seperti ini. Kemudian kita masukkan password, konfirmasi password berdasarkan password yang telah dimasukkan. Setelah itu, setelah kita merasa cocok atau merasa sudah benar pengisian formnya, kita bisa langsung klik daftar. Apabila kita sudah punya akun, kita bisa kembali ke login sini. Nanti kita akan coba klik daftar. Setelah daftar, otomatis kita langsung masuk ke menu dashboard. Di dashboard sendiri ada beberapa menu. Seperti ini halaman utama, kemudian ada transaksi untuk melakukan input transaksi, branch untuk memilih merek yang akan dibuat transaksi, kemudian kategori itu membuat sebuah tipe yang dimana nantinya akan digunakan oleh branch, kemudian ada fitur laporan, ini adalah fitur hasil pengembangan dari kelompok kami. Kita bahas di yang pertama, jalan utama. Di sini pengguna akan disuguhkan tampilan dari akun kita seperti network atau total keuangan, kemudian ada total tabungan, total investasi, kemudian total pendapatan. Dengan di sini ada beberapa opsi seperti bulan saat ini, bulan kemarin, tahun saat ini, tahun kemarin, dan sebagainya. Kemudian untuk total pengeluaran itu juga ada milik yang sama seperti total income. Kemudian pendapatan, ini pendapatan dibagi menjadi beberapa periode seperti tahun saat ini, tahun lalu, dan 2 bulan kemarin. Kemudian ada spending over time atau total pengeluaran dari beberapa waktu seperti dari tahun saat ini, tahun kemarin, dan semua waktu. Kemudian ada analisa kategori. Ini juga ada opsi waktunya juga, seperti income source itu dari mana, terus spending by kategori itu kategori yang sering digunakan, terus kategori yang saat ini atau yang sering digunakan. Kemudian ini adalah kategori harian yang sering digunakan. Kemudian ada analisa brands, itu seperti brand yang sering digunakan, kemudian
rata-rata atau tren keseluruhan brand yang sedang digunakan. Kemudian itu kita ada punya fakta seperti banyak transaksi yang kita gunakan untuk opsinya itu sama seperti yang sebelumnya, seperti bulan saat ini, bulan kemarin, tahun saat ini, dan tahun kemarin. Jadi ini ada transaksi per kategori. Ini transaksinya bisa dibagi per kategori atau per brands. Kemudian value transaksi tertinggi itu ada di mana. Kemudian ini lowest value transaksi itu value paling terendah. Transaksi terendah itu ada di merek atau brand mana. Kemudian di sini kita ditampilkan sebuah grafik. Untuk saat ini grafiknya belum ada karena kita belum menginputkan transaksi. Oke, untuk prosesnya ketika kita mau melakukan transaksi terhadap merek baru itu dimulai dari bagian kategori sini. Di kategori sini ada beberapa tipe seperti pengeluaran, pemasukan, tabungan, atau investasi. Di sini kita akan membahas sebuah kategori di mana nantinya akan digunakan sebagai brand atau merek dalam transaksi. Pertama kita akan menggunakan contoh. Ini kita akan memiliki contoh yaitu nabung koin. Ini adalah tipe investasi, kemudian colornya kita pilih bebas sesuai selera dari penggunanya. Di sini saya akan memilih warna biru. Setelah kita buat kategori, di sini kita sudah mempunyai sebuah kategori baru yaitu nabung Bitcoin, yang dimana tipenya itu termasuk investasi. Setelah kita membuat kategori, selanjutnya kita berpindah ke menu brands. Di sini kita membuat sebuah transaksi agar membuat sebuah merek dari kategori agar di transaksi kita bisa melakukan input yang lebih spesifik. Di sini kita mau bebas, kita mau apa. Ini ada beberapa brands atau beberapa kategori. Di sini kita yang bukan tadi yaitu nabung Bitcoin. Setelah itu kita enter atau kita buat. Untuk yang awal total transaksinya 0 karena kita belum melakukan transaksi. Selanjutnya setelah kita membuat mereknya, kita lakukan transaksi terhadap merek tersebut. Untuk transaksinya sendiri, kita bisa pencet tombol buat transaksi. Di sini kita masukkan jumlah yang ingin kita inputkan. Misal kita inputkan sebesar 20.000. Ini satuannya rupiah ya. Terus untuk tanggalnya ini bisa dipilih. Kita pilih yang saat ini aja. Kemudian di brands kita pilih yang tadi yang udah kita buat, yaitu nabung di Indodax. Kemudian lotnya itu opsional, boleh diisi atau tidak. Di sini saya memilih untuk tidak mengisinya. Kemudian kita create. Nah, secara otomatis kita masuk di tabel transaksi, kita terinputkan bahwa kita menabung di Indodax. Kita cek di brands. Nah, total transaksinya menjadi 1 karena baru saja kita melakukan transaksi. Kemudian kita cek untuk melihat dari hasil visualisasinya.
di sini visualisasi sudah mulai terlihat, yaitu di sini. Bagian ini kita bisa melihat bahwasanya pengeluaran terbesar atau uang yang kita masukkan paling besar itu di mana sih? Di bagian sini, yaitu di nabung di Indodax. Nah, itu untuk visualisasinya. Kemudian untuk fitur yang terbaru yaitu fitur laporan. Di fitur ini kita bisa melihat rekapan dari keuangan kita bulan ini. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita bisa melihat apa saja yang kita inputkan selama bulan ini, seperti gaji atau Bitcoin. Nah, selain laporan ini laporan juga bisa dilakukan print atau kita bisa cetak bentuk fisiknya. Seperti ini. Nah, setelah selesai semua, kita bisa melakukan loop seperti loop cycle atau penggunaan sebuah aplikasi atau sebuah website seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian di sini ada fitur yang dimana ini sebagai tema dari mata kuliah RPL semester ini, yaitu integrasi dengan AI. Untuk fitur AI dari proyek kami itu ada di bagian bawah sendiri, jadi seperti ini, yang namanya itu Kena AI. Kita pencet saja, kemudian di sini ada beberapa template dari teks, seperti berapa banyak yang bisa saya simpan perkiraan, terus apa top pengeluaran bulan lalu. Kita pakai template-nya saja seperti ini, kemudian kita enter. Nah, di sini secara langsung kita mengirimkan sebuah pesan ini melalui API. Dari API tersebut kita menerima respon, dari respon tersebut kita cetak ke konsol ini. Lalu kita bisa tanya-tanya bebas. Mungkin itu fitur dari AI kami. Mungkin itulah demonstrasi dari proyek kami, yaitu proyek Finansia. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan akhir dari proyek kami yaitu pengembangan website ini dengan menggunakan penerapan metode agile memberikan fleksibilitas, kemudian kolaborasi tim yang efektif, dan ruang untuk perbaikan yang berkelanjutan. Kemudian tim juga mampu merancang dan membangun fitur-fitur utama seperti login, dashboard, pencatatan transaksi, serta integrasi chatbot AI secara bertahap dan terstruktur. Kemudian ada saran, yaitu yang pertama ada perencanaan risiko yang lebih matang. Kendalanya dalam integrasi chatbot AI menunjukkan pentingnya menyusun rencana mitigasi risiko, terutama untuk fitur yang bergantung pada pihak ketiga. Saran yang kedua yaitu pengujian lebih dini dan berkala. Kemudian saran yang ketiga yaitu dokumentasi progres lebih terstruktur. Dan keempat yaitu meningkatkan kualitas UI UX. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.